Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Selamat berjumpa kembali di kursus nasional Internet of Things dan seminar IHAP Global Indonesia. Acara ini diselenggarakan oleh Cerdas Digital Foundation. Selamat datang di masa depan dunia dan masa depan Indonesia. Apakah Anda tertarik untuk memiliki jaringan nirkabel terbesar di dunia? Tentu saja Anda tertarik, siapa yang tidak? Dan ini dimungkinkan dengan adanya jaringan Internet of Things. Apa itu Internet of Things? Ini adalah jaringan barang-barang. Jadi kalau selama ini internet itu digunakan untuk manusia atau internet ya orang-orang, sekarang gilirannya internet untuk barang-barang. Jadi Internet of Things ini bisa digunakan untuk pertanian, untuk pertokoan atau tempat perbelanjaan cerdas, ya. Kemudian untuk rumah cerdas, kota cerdas, dan juga untuk monitoring dan pelacakan hewan peliharaan maupun kendaraan, dan juga untuk alat-alat yang dilengkapi dengan sensor. Dan juga Internet of Things ini sangat diperlukan oleh banyak industri karena bisa digunakan untuk sensor, untuk mengirimkan data dari sensor pipa atau sensor pipa air, pipa saluran air, untuk mendeteksi sensor kebocoran, kemudian untuk sensor magnet, sensor cahaya, kemudian sensor posisi, sensor gerakan, sensor suhu, sensor gas, bahkan sensor audio atau getaran. Dan juga di rumah-rumah yang cerdas, Internet of Things bisa membuat Anda mengendalikan barang-barang di rumah dari jarak jauh, seperti mengaktifkan ya, itu untuk menghidupkan atau mematikan lampu, TV, AC dari jarak jauh, ya, juga untuk sensor gerakan, untuk detektor api sehingga bisa menghindarkan dari bahaya kebakaran, dan juga Anda bisa memberikan sensor untuk barang-barang atau bahan makanan yang sudah kadaluarsa di kulkas. Dan untuk belanja cerdas, Internet of Things bisa digunakan untuk mengotomatiskan sistem kasir sehingga barang-barang yang diperdagangkan di toko-toko dilengkapi satu alat dan akan ada sensor untuk mendeteksi produk apa yang Anda ambil, yang diambil oleh customer, dan berapa harganya, sehingga tidak diperlukan kasir lagi yang untuk menghitung manual pakai barcode, sehingga bisa mengurangi antrian dan proses belanja jadi lebih cepat dan akurat. Kemudian untuk manajemen perkotaan, Internet of Things ini bisa digunakan untuk berbagai perlengkapan yang dilengkapi sensor di gedung-gedung, di pabrik-pabrik, di jalan raya, ya, bisa untuk mendukung smart governance atau pemerintahan yang cerdas, kemudian untuk smart digital citizen, yaitu sistem kependudukan yang cerdas, kemudian bisa untuk transportasi yang cerdas, ya. Jadi contohnya kalau untuk manajemen lalu lintas, bisa Internet of Things bisa digunakan di kamera CCTV yang ketika memonitor kejadian, misalnya kecelakaan lalu lintas, kamera CCTV ini bisa langsung mengirimkan sinyal untuk pengiriman ambulans, dan juga mengirimkan sinyal ke kantor polisi sehingga petugas bisa langsung datang tanpa perlu ada laporan dari manusia. Karena kalau alat ini bekerja otomatis, tentunya responnya akan lebih cepat sehingga bisa bisa menyelamatkan banyak nyawa. Dan juga Internet of Things ini bisa digunakan di mana kamera CCTV yang cerdas bisa mendeteksi nomor mobil atau nomor kendaraan bermotor yang melanggar batas kecepatan, dan otomatis mengirimkan sinyal kepada pengemudi untuk mengurangi kecepatan, dan juga langsung mengirimkan denda, ya, atau mengirimkan tagihan untuk denda, Bapak Ibu, dan juga berbagai monitoring lainnya di jalan raya. Kemudian untuk pertanian juga sangat penting, Bapak Ibu, dan ini untuk penggunaan Internet of Things untuk smart farming atau smart agriculture, yaitu pertanian cerdas. Di Indonesia sangat penting karena IoT untuk pertanian cerdas ini bisa digunakan untuk menganalisis benih, ya, menganalisis benih, menganalisis apakah sudah siap dipanen, juga bisa menggunakan, petani bisa mengirimkan drone, mengoperasikan drone yang cerdas yang bisa mendeteksi adanya hama, kemudian drone tersebut bisa langsung juga untuk menyemprotkan pestisida untuk membasmi hama di lokasi yang dideteksi. Jadi Internet of Things untuk pertanian cerdas bisa digunakan untuk perencanaan
yang cerdas, baik perencanaan untuk penanaman maupun perencanaan panen, kemudian untuk pengendalian yang cerdas, ya misalnya pengendalian hama atau untuk pengairan, dan juga untuk smart monitoring atau pengawasan yang cerdas. Dan semuanya ini Bapak Ibu bisa dihubungkan dengan teknologi blockchain Helium Bapak Ibu ya. Dan tentunya ini sangat penting karena lebih dari 75% rakyat Indonesia tinggal di pedesaan, dan sebagian besar mata pencarian rakyat Indonesia adalah di sektor pertanian, sehingga teknologi Internet of Things sangat perlu kita kembangkan ke seluruh pelosok Indonesia, bukan hanya di kota-kota tapi masuk ke berbagai pelosok Indonesia, karena ini akan sangat signifikan meningkatkan ketahanan pangan dan juga meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia. Dan Bapak Ibu, untuk Internet of Things di bidang pedesaan atau Smart Village ini sudah diluncurkan, ya dirintis tepat setahun lalu 1 Oktober 2020 dengan peluncuran Smart Village Nusantara. Dan Bapak Ibu, ini sekedar contoh, tapi tentunya untuk memperluas pemerataan Internet of Things di berbagai pedesaan di seluruh pelosok Indonesia sangat memerlukan kerjasama dengan Bapak Ibu semua, ya, dengan para Sultan Ayat Global Indonesia, dan kita perlu mengembangkan jaringan lebih besar dan lebih cepat lagi. Berapa besarnya industri IoT? Di tahun 2020, skala pasar Internet of Things sudah mencapai